Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang sangat berbahagia. Bulan suci Ramadan menjadi kesempatan terbaik dan terbesar untuk setiap dari kita umat Islam bisa merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini, bulan suci Ramadan seperti ini, hati kita lebih mudah untuk diajak buat beribadah. Pengaruh syaitan dan yang menjadi gangguan pada selain bulan suci Ramadan mudah untuk kita lampaui dan kalahkan. Maka menjalankan ibadah bisa lebih khusyuk, lebih sempurna, dan kesempurnaan pelaksanaan ibadah itulah yang menghasilkan rasa lezat di dalam diri kita, dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, iman itu memiliki rasa, dan sungguh bahagialah orang yang telah merasakan atau memiliki rasa manis dan lezat iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa manis dan lezat itu tidak terukur atau tidak ternilai karena sangat besar, sangat tinggi. Sebagian ulama salaf dulu pernah bilang, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluki ma nahnu 'alaihi lajaladuna 'alaihi bis-suyuf." Seandainya para raja itu, para penguasa atau putra-putri mereka, pangeran yang hidup di istana mewah, istana megah, orang-orang yang memiliki harta banyak, seandainya mereka semua mengetahui lezatnya ibadah yang Allah berikan kepada kita, maka tingkat cemburu mereka itu membuat mereka bisa menyiksa kita. Sebab semua yang dimiliki itu, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang hebat, tidak bisa untuk menghasilkan kelezatan dan rasa manis sebagaimana yang dihasilkan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, apabila setiap kita melaksanakan sholat dengan penuh rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita berdialog dengan Allah, maka rasa yang ada di dalam diri kita, dalam jiwa kita, itu memberikan kelezatan dan rasa manis yang sangat luar biasa, membuat kita tidak mau berhenti untuk melakukan ibadah itu. Dan rasa manis atau lezat itu tidak berhenti, tidak terputus. Hal yang akan membuat hidup kita justru lebih senang, lebih bahagia.
Itulah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi dulu. Sehingga apabila di antara mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, rela mati meskipun risiko yang mereka hadapi begitu besar. Mereka rela untuk menanggung semua risiko. Banyak sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mendapatkan ujian berat ketika mereka memilih iman sebagai jalan hidup, Islam sebagai agama, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan. Tetapi semua risiko itu mereka hadapi dan tidak membuat mereka mundur sedikit. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, namanya adalah Jundub bin Junadah. Bukan penduduk asli kota Mekah, tinggal di sebuah kampung di luar kota Mekah. Kabilahnya namanya Bani Ghifar. Meskipun seorang bangsawan di sana, tetapi ada yang hilang, ada yang kosong di dalam jiwanya, dan membuat untuk mencari dan mengisi kekosongan dalam jiwanya. Ketika mendengar ada seseorang di kota Mekah yang juga bangsawan, nasabnya begitu mulia, mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu dari Allah, maka dia ke sana, dia ke kota Mekah, mencari informasi tentang orang yang dimaksud selama berada di kota Mekah, dan pada akhirnya bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan Nabi, dia bertanya tentang Islam. Nabi jelaskan tentang Islam kepadanya. Nabi membacakan ayat Al-Quran yang telah turun pada saat itu. Dan seketika itu juga dia mendapatkan jawaban atas kekosongan yang selama ini dia rasakan. Di hadapan Nabi SAW, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam pada saat itu. Setelah dia masuk Islam, dia langsung keluar dari rumah Nabi yang masih berada di kota Mekah, lalu datang di Ka'bah, ke tempat berkumpulnya pembesar atau bangsawan-bangsawan Quraisy. Di salah satu sisi Ka'bah dulu ada tempat khusus bagi para bangsawan Quraisy untuk duduk di situ. Mereka duduk, mereka ngobrol di tempat itu, namanya Darun Nadwah. Abu Dzar Al-Ghifari setelah masuk Islam langsung datang ke tempat itu dan mengatakan, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai orang-orang, ayo ikut bersyahadat seperti yang telah aku lakukan. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang justru paling dibenci oleh penduduk kota Mekah. Apa yang mereka lakukan? Serempak mereka bangkit, mengepung Abu Dzar Al-Ghifari, terus mereka memukul beramai-ramai. Mereka tidak kenal dan tidak peduli siapa orang ini. Mereka pukul sampai pingsan. Setelah pingsan baru mereka tinggalkan. Sang sahabat ketika siuman bangun dari pingsannya, tidak mengingat hal yang lain, langsung kembali bilang kepada orang-orang di situ, ayo bilang la ilaha illallah. Kembali mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam. Dipukul lagi untuk kedua kali. Kembali seperti itu sampai pingsan. Ketika mereka sedang memukul sang sahabat, lewatlah pamannya Nabi waktu itu, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Belum masuk Islam juga waktu itu. Lewat, dia yang mengenal Abu Dzar bahwa ini bukan dari penduduk kota Mekah, orang ini dari luar. Tempat atau kampung yang apabila kita berdagang itu lewati tempatnya, kampung mereka itu. Maka dengan suara keras dia mengatakan, tahan diri, jangan dipukul. Jangan dipukul. Kenapa? Dia pun bilang, innahu min Ghifar. Orang ini dari kampung Bani Ghifar. Kafilah dagang kita itu melewati kampungnya. Kalau mereka dengar kita memukul salah seorang dari mereka, tidak selamat kita punya kafilah dagang itu. Wah,
Hidayah itu sudah ada di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Fisiknya boleh sakit, dipukuli seperti itu, tetapi yang ada di dalam jiwanya adalah ketenangan, adalah rasa manis dan kelezatan. Meskipun pada saat itu yang dia baru ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum melaksanakan berbagai jenis ibadah. Oh, ibadah di kota Mekah juga belum banyak. Apalagi awal-awal Islam datang, ada beribadah sholat, itu pun pasca peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan bukan hanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah, seorang budak di kota Mekah, satu dari 4 orang yang pertama masuk Islam. Dulunya seorang budak. Budak itu sama dengan harta, diperjualbelikan. Dan ada tempatnya, di pasar diperjualbelikan seperti barang-barang lainnya. Pada waktu itu Bilal bin Rabah dimiliki oleh seorang bangsawan Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Orang inilah termasuk yang paling aktif melarang orang untuk masuk Islam, bersama dengan Abu Jahal dan yang lain, bangsawan-bangsawan lain. Umayyah bin Khalaf tidak suka orang yang masuk Islam dan langsung benci kepada siapapun yang masuk Islam. Ternyata tiba-tiba budaknya masuk Islam. Budaknya masuk Islam. Ketika dia dengar dan dia tahu budaknya masuk Islam, dia pun memaksa untuk kembali keluar dari agamanya. Tidak mau. Dipaksa, tidak juga mau. Sampai sudah tidak punya lagi upaya, maka yang dia lakukan adalah menyiksa sang budak. Dibawa Bilal bin Rabah ke gurun pasir kota Mekah, tempat yang terkenal panas, panasnya minta ampun. Ada musim panas, gurun pasir di kota Mekah itu sangat panas. Dibawa ke sana, dilucuti semua pakaiannya, dibandingkan ke pasir yang panas itu. Cukup sampai di situ? Tidak. Dia angkat batu besar, minta orang untuk angkat batu karang, lalu menghimpit budaknya dengan batu itu. Sudah panas dari bawah, panas dari atas, betul-betul hilang kesadaran. Dipaksa, kamu keluar tidak dari agama. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dalam keadaan payah dan sudah tidak sadar. Yang keluar dari mulutnya bukan mau keluar dari agama, bukan. Yang keluar justru adalah Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Tidak peduli dia dengan siksaan ini. Semakin ditekan, maka semakin mengucapkan kalimat ini, Ahadun Ahad. Sampai akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melewati tempat itu dan merasa kasihan melihat saudaranya yang disiksa. Maka dia menemui Umayyah bin Khalaf dan mengatakan, kamu hendak jual tidak budak? Mau dijual tidak budak? Umayyah bin Khalaf mengatakan, kamu mau beli berapa? Mau beli berapa? Kata Abu Bakar Siddiq, kamu memberi harga berapa? Maka sang majikan atau pemilik menyebutkan harga seorang budak. Tidak menawar. Abu Bakar Siddiq langsung membayar kepada Umayyah bin Khalaf dan mengatakan, sudah budak muslim. Setelah dibeli, Abu Bakar Siddiq langsung bilang kepada Bilal radhiyallahu anhu, mulai sekarang kamu menjadi orang merdeka, bebas, bukan lagi seorang budak, dibebaskan dari perbudakan. Umayyah bin Khalaf menemui Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, seandainya tadi kamu cuma tawar setengah, seandainya tadi kamu menawar setengah harga yang saya berikan, saya sudah beri. Dia sudah putus asa. Seandainya dibayar cuma separuh harga, saya akan berikan budak. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ingin memberi pelajaran bahwa nilai budak yang dia beli itu lebih mahal daripada harga yang ditawarkan. Maka dengan penuh sifat izah beliau mengatakan, dan seandainya kamu tidak mau jual kecuali dengan harga 2 kali lipat, saya juga bayar. Harga lebih mahal. Kenapa? Ada agama yang tidak. Bilal bin Rabah tidak mundur meskipun disiksa sedemikian rupa. Kenapa? Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang ada banyak
sejarah kehidupan para sahabat, utamanya yang awal-awal masuk Islam, berat. Tetapi kenapa mereka tidak ada yang mau mundur? Kenapa tidak ada yang meninggalkan agama ini? Sekali lagi karena rasa manisnya iman telah mereka miliki. Mereka sudah punya itu. Lezatnya beriman kepada Allah itu sudah mereka miliki. Cintanya kepada Allah mengantar untuk bisa merasakan lezat dan manisnya iman tersebut. Seperti yang disampaikan di dalam salah satu hadis. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila dimiliki maka seseorang bisa merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Apa itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Allah dan Rasulnya yang menjadi kecintaan. Cinta nomor satunya adalah kepada Allah dan kepada Rasul, melebihi cintanya kepada segala sesuatu. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ahli ibadah, orang beriman. Dan yang ketiga adalah an yakraha an ya'uda ila kufri kama yukrah atau kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Kalau sudah beriman, dia pantang untuk mundur sebagaimana dia tidak mau dilempar masuk ke dalam neraka. Olehnya itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat yang sangat berbahagia, berupaya semaksimal mungkin. Tuntutan atas diri kita, ayo rasakan manisnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sholat itu punya rasa lezat, membaca Al-Quran itu punya rasa manis, zikir dan doa itu punya kebahagiaan tersendiri. Begitu juga dengan berbagai jenis ibadah yang Allah turunkan kepada kita, punya kenikmatan. Tantangan bagi kita untuk sampai kepada posisi ini. Siapapun yang sudah merasakan nikmat dan lezatnya ibadah, maka dia akan bertahan. Dan sekali lagi, bulan suci Ramadan adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk itu. Kalau kita diberi kemudahan untuk merasakan manis dan lezatnya ibadah pada bulan suci Ramadan, maka bulan-bulan yang lain mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkannya. Tetapi siapa yang dihalangi, yang terhalang dan belum bisa merasakan manisnya ibadah pada bulan ini, maka pada bulan yang lain akan lebih berat untuk dirasakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, hidayah dan kekuatan kepada kita semua untuk menjaga berbagai jenis ibadah yang telah kita mulai sejak awal bulan suci Ramadan yang lalu. Dan dengan ibadah itu pula semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia untuk bisa merasakan manis dan lezatnya berbagai jenis ibadah itu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan yang bisa disampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu